Terus ini dengan gaya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian bahasa Arab dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kana wa akhwatuha, ya, kana dan saudari-saudarinya, di mana kana dan saudari-saudarinya itu adalah fiil-fiil nawasih, ya, fiil-fiil yang masuk ke dalam mubtada khobar, ya, dan menghapus hukum dari mubtada khobar, merubah, ya, mubtadanya menjadi apa? Menjadi isimnya, isim kana dan saudari-saudarinya, dan khobarnya menjadi khobar kana dan saudari-saudarinya. Secara hukum i'rab, isim kana dan saudari-saudarinya itu apa? Marfu. Sedangkan khobarnya mansub. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi memarfukan isim kana dan saudarinya dan memansubkan khobarnya. Nah, berikutnya ada hal-hal yang lain, ya, yang hukumnya sama dengan kana wa akhwatuha. Ya, di sini ada huruf nafi. Berarti ini huruf, ya, tetapi fungsi i'rabnya sama dengan kana wa akhwatuha. Ini yang dikenal dengan hurufun nafi al-musyabbihatu bi laisa. Ya, huruf-huruf nafi yang mirip dengan laisa. Ya, kan laisa itu diantara apa? Akhwat kana. Ya, diantara saudarinya kana itu kan laisa. Nah, kenapa di sini huruf-huruf nafi yang mirip dengan laisa? Ya, di sini dijelaskan bisa digolongkan ke dalam hukum kana wa akhwatuha ini huruf-huruf nafi yang mirip dengan laisa, musabbihatu bil laisa, artinya mirip dari segi hukumnya, yaitu memarfukan isim dan memansubkan khobar, dan dari segi maknanya yang berfungsi menafikan, bermakna tidak ada atau bukan. Ya, jadi mirip dengan laisa, mirip dari segi maknanya kan karena sama-sama nafi, menafikan. Laisa juga kan artinya nafi. Ya, dan juga dari segi hukumnya sama, ya, ada isimnya yang marfu dan khobarnya yang mansub. Hanya saja laisa itu termasuk fiil, sedangkan ini termasuk huruf. Kalau laisa tergolongnya fiil, ya, kalau hurufun nafi yang di pembahasan ini adalah huruf. Nah, apa saja? Ya, di sini ada 3, ma, ya, la, dan in. Ma, ya, la, dan in.
Tiga huruf ini untuk yang berfungsi nafi. Jadi artinya tidak atau bukan. Ya, bukan dengan arti lain ya. Kalau ma itu kan banyak artinya. Ya, bisa untuk mausul gitu ya. Pertanyaan, istifham. Tapi yang dimaksud di sini apabila dia bermakna nafi. Misalnya ya ma hadza basyaron. Ini bukanlah manusia. Itu kan ada di surat Yusuf ya. Ma hadza basyaron. Nah, di sini ada isim dan khobarnya. Yang pertama hadza ini sebagai apa? Isimnya, isim ma. Gitu. Jadi ma di sini adalah ma yang musyabihat bi laisa, ma yang mirip dengan laisa. Punya isim dan khobar. Tidaklah ini, yaitu ini bukanlah manusia. Jadi isimnya itu hadza ini. Khobarnya basyaron, manusia. Ya, maka kita iromkan ma harfu nafyin. Ya, harfu nafyin minal musyabihat bi laisa. Termasuk yang mirip dengan laisa ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Fungsi irobnya Mabniun ala sukun la ma'na lahu minal irob. Hadzanya ismul isyarah karena dia mabni ya, dijelaskan dulu. Ismul isyarah atau kalau mau dipisah haknya itu harfu tanbih. Za-nya ya ismul isyarahnya itu. Mabniun ala sukun fi mahali apa? Raf'in ismu ma gitu ya. Fi mahali raf'in ismu ma, isim ma. Basyaron khobaru ma. Ya, mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Yang kedua la. La talibun naiman. Tidak ada murid yang tidur. Dan nanti la juga ada macam-macam. Ya. Makanya nanti di pembahasan inna wa akhwatuha itu ada lagi namanya la linafiyah jinsi. Jadi nanti harus dibedakan antara la yang musyabihat bi laisa, mirip dengan laisa. Ada la linafiyah jinsi. Kalau la linafiyah jinsi mah hukumnya sama dengan inna wa akhwatuha. Jadi terbalik. Ya. Nanti dari segi mana juga ada sedikit perbedaan walaupun sama-sama nafi, menafikan. Ya, kalau la linafil jinsi itu lebih kuat penafiannya itu seluruhnya, itu tidak ada sama sekali. Ya, tapi kalau ya la yang di sini bisa menafikan hanya seorang, misalnya la talibun naiman bal talibani, misalnya bisa begitu. Tidak ada seorang murid yang tidur. Ya, kalau dua orang ada gitu. Ya, itu bisa begitu kalau la yang ini musyabihat bi laisa. Beda dengan la linafil jinsi. Kalau la linafil jinsi itu sama sekali tidak ada. La taliba ya naimun itu terbalik kan ininya hukum irobnya.
Tidak ada seorang murid pun, jadi sama sekali nggak ada. Jangankan seorang, 2 orang, 3 orang juga tidak ada. Jadi sama sekali, mengacu kepada jenisnya. La ilaha illallah itu lali nafil jinsi. Tidak ada Tuhan sama sekali, semuanya. Ini berkemungkinan, bisa juga ini maknanya tidak ada, memang tidak ada sesuatu bisa, tetapi tidak pasti. Jadi ada kemungkinan lain. Jadi ada kemungkinan yang dinafikannya itu 1 orang. Gitu ya. Kalau 2 orang ada, bisa ada. 3 orang bisa ada. Ada kemungkinan begitu. Jadi ada kemungkinan linafil wahid, menafikan 1 orang. Ya, la talibun naiman. La-nya harfu nafin minal musyabihat bilaisa mabniun ala sukun la ma'al i'rab. Talibun ismu la marfu alamat rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Naiman khabar la mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Lalu innya juga di sini berarti nafi ya, tidak. Karena in ada juga yang bermakna apa? Jika. Ya, jika ya, kalau jika itu maksudnya syarat, huruf syarat. Itu. In tajtahid tanja, jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu berhasil. Tapi in di sini bermakna tidak, bermakna nafi. Ya, dan ada isim dan khobarnya. In Zaidun qa'iman, Zaid tidak berdiri. In Zaidun qa'iman. Ada yang seperti itu. Gitu ya. Tapi juga ada in yang setelahnya diikuti oleh istisna ya. In antum illa nadhir gitu ya. Tidaklah kamu kecuali, tidak ada pengecualian. Ya, in Zaidun qa'iman, Zaid tidak berdiri. Di in harfu nafiin mabni ala sukun dan musyabihat bilaisa. Zaidun ismu in ya, marfu alamat rafi'i dhammatun dhahiratun fi qa'iman khobarin mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi. Nah itu ya, jadi 3 itu. Ma, la, dan in. Kita lanjut ya ke berikutnya. Kada wa ahwatuha. Nah, jadi ada kana wa ahwatuha, ada juga kada wa ahwatuha. Ya, jadi kada dan saudari-saudarinya. Secara hukum i'rab sama. Ya, yaitu memarfukan isim dan memansubkan khobar. Sama dengan kana wa ahwatuha. Ya. Nah, apa bedanya? Ya hanya saja memiliki syarat bahwa khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Kalau kana wa ahwatuha kan khobarnya bebas, mau mufrad ya, mau mufrad 1 kata gitu, atau mau ghair mufrad. Ghair mufrad itu ada jumlah ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ada syibhu jumlah, macam-macam. Tapi kalau kada wa ahwatuha itu khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Tidak bisa dia hanya mufrad 1 kata, nggak bisa. Atau jumlah ismiyah nggak bisa. Jadi hanya boleh khobarnya itu jumlah fi'liyah. Kada wa ahwatuha itu. Ya. Nah, kada wa ahwatuha itu cukup banyak.
secara makna dia dibagi tiga. Ada tiga bagian, tiga macam dari kada wa huwa tuha itu. Ya. Dan maknanya itu terkait dengan kata kerja, terkait dengan waktu juga ya. Terkait dengan waktu. Jadi sebenarnya kada wa tuha itu secara mana rincian dari fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari kan umum ya, bermakna sedang atau akan kan. Kalau fi'il mudhari itu. Nah, kalau kada wa tuha itu maknanya yang pertama ya, ada yang menunjukkan dekat ya. Dekatnya waktu dilakukan atau terjadinya suatu pekerjaan, yang diartikan hampir. Ini yang pertama disebut muqarabah, al-af'alul muqarabah. Ya, berarti kan sebenarnya masuk makna akan kan gitu. Akan, cuman dia sudah dekat, akannya itu hampir mau dilakukan. Jadi lebih rinci lagi, kalau fi'il mudhari kan akan aja itu, sedang atau akan itu bebas kan. Nah, jadi kalau untuk af'al muqarabah itu jadi lebih rinci dia. Ya, lebih rinci waktunya, akannya itu hampir dekat, sudah dekat mau dilakukan, cuman belum dilakukan, cuman sudah dekat. Sehingga diartikan hampir. Itu yang pertama, af'alul muqarabah. Ya, ma tadullu ala qurbi wuqu'il khabar, yang menunjukkan ya atas dekatnya dilakukan atau terjadinya pekerjaan atau peristiwa. Ma tadullu ala qurbi wuqu'il khabar. Jadi hampir atau dekat. Kalau yang kedua af'alur raja, itu menunjukkan kepada harapan. Nah, kalau ini mah belum, jadi masih jauh. Kalau harapan mah kan, kalau muqarabah udah hampir mau dilakukan. Kalau roja mah harapan masih jauh. Nah, ada lagi yang ketiga, af'alus syuru. Ya, kalau af'alus syuru itu sudah dilakukan, sudah mulai dilakukan. Sehingga diartikan memulai, dimulainya itu salah nulis ya. Yang menunjukkan dimulainya, bukan harapan. Kalau harapan roja, dimulainya. Nah, apa saja fiil-fiilnya? Pertama untuk af'al muqarabah dulu ya, itu ada 3 fiilnya. Nah, salah satunya kada. Jadi kadanya sendiri itu masuk ke af'alul muqarabah, kadanya itu. Ya, nah ini sama kalau kita perhatikan ada isim dan khobarnya. Cuman khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Fi'il itu ya pasti jumlah fi'liyah. Misalnya kadal mataru an yanzilan. Hujan hampir turun. Ya. Mana isimnya? Al-mataru. Mataru isim kada. Khobarnya an yanzilan. Lihat, khobarnya kan berupa fi'il, jumlah fi'liyah. Ya, tidak bisa misalnya kadal mataru nazilan, nggak bisa. Tidak bisa berupa isim khobarnya. Harus berupa fi'il.
Ya, nah ini untuk af'alul muqarabah kadal mataru yanzil. Nah, itu ada ketentuannya, ada an-nya dengan ada dan tidak an-nya itu. Kalau untuk af'alul muqarabah ini enggak ditulis ya. Bisa ya, bisa dua-duanya ya. Lalu lonjak. Oh ini salah kayaknya ya, bukan af'alul roja, ini salah nulis. Af'alul muqarabah yang nomor 3 itu. Yang ketentuan untuk adaan atau tidaknya. Yang nomor 3 ya, boleh pakai an, boleh juga tidak, yaitu untuk af'alul muqarabah dan asa, bukan af'alul roja, ini salah nulis. Jadi untuk af'alul muqarabah itu boleh pakai an, boleh tidak. Jadi bisa kita mengatakan kadal mataru an yanzila, bisa juga kadal mataru yanzilu, bisa. Ya, dia bisa pakai an, bisa tidak untuk af'alul muqarabah. Jadi boleh kadal mataru an yanzila, boleh kadal mataru yanzilu. Jadi boleh pakai an, boleh tidak. Jadi kana, untuk kada wa atwa ini fi'il, semuanya fi'il, bukan huruf ya. Kada dan saudari-saudari termasuk fi'il kategorinya, bukan huruf. Ya, jadi kada fi'lun madin nakis, ya, fi'lun madin nakis. Mabni al fathi lam malam al-i'rab. Atau kalau mau disebut hukumnya tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Al-mataru ismu kada marfu'un wa alamatul fihi domatun lahiratun fi hairi. Annya harfu nasbin mabniun ala sukun la ma'lahu min al-i'rab. Yanzila fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu wa. Nah, baru di akhir dijelaskan wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khobar kada gitu. Jadi kalau jumlah fi'liyah ya diterangin dulu seperti biasa, fi'ilnya fi'il apa, lalu fa'ilnya. Nah, baru di akhirnya dijelaskan bahwa jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il itu ya dalam kedudukan apa ya, nasab sebagai khobar kada. Coba diulang lagi. Kada fi'lun madin nakis mabniun ala fathi la ma'al min al-i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Al-mataru ismu kada marfu'un alamatul fi dhammatun dhairatun ghairihi. An harfu nasbin mabniun sukun lam al-i'rab. Yanzila fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi fathatun dhairatun ghairihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu wa wal jumlatu minal fi'li wal fa'il
fi mahalli nasbin khobar kada. Itu yang pertama kada. Yang kedua ausyaka. Fi'ilnya ini ada 3, ada kada, ausyaka dan karoba. Untuk af'alul muqarabah, ya, bermakna hampir, sama semuanya maknanya sama hampir, karena termasuk af'alul muqarabah. Misalnya ausyakal waktu an yantahiya. Ya. Dan ini bisa fi'il pecahan yang lainnya bisa. Jadi ini kan fi'il madhi ya, untuk fi'il mudhari'nya bisa. Seperti kada. Kada berarti fi'il mudhari'nya yakadu. Bisa pakai fi'il mudhari'nya. Yakadul mataru an yanzila bisa. Jadi bisa pakai fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya juga bisa. Ausyaka fi'il mudhari'nya yusiku. Bisa ya. Ausyaka yusiku afala yufilu. Nah di sini fi'il madhi contohnya. Ausyakal waktu an yantahiya, waktu hampir habis. Ya, sama diartikannya hampir. Ya ausyaka coba diromkan fi'lun madhi nakis. Ya mabni al fathi la malam i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Al waktu ismu ausyaka, marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. An harfun nasbin mabni ala sukun la malam i'rab. Yantahiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khobar ausyaka. Gitu. Yang ketiga karoba. Karoba subhu an yanbalija. Subuh hampir terang. Karoba fi'lun madin nakis mabniun ala fathi lam yanirab tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Asubhu ismu karoba marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. An harfun nasbin mabniun ala sukun la ma'alahu min al-i'rab. Yanbalija fi'lun mudhari'un bi an wa alamat nasbihi fathatun dhairatun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khobar karoba. Itu ya. Nah itu boleh pakai an, boleh tidak. Kalau untuk af'alul muqarabah pilihan. Ya, jadi bisa juga ausyakal waktu yantahi bisa. Kalau tidak ada an ya berarti kan marfu fi'ilnya. Terjemahnya sama. Jadi dia pilihan, an-nya itu pilihan. Boleh pakai an, boleh juga tidak. Jadi harus dihafal ini fi'ilnya. Ya, jadi kada, ausyaka dan karoba. Supaya ketika ketemu dengan 3 fi'il ini, ya jangan dianggap seperti fi'il biasa dicari fa'ilnya mana. Karena dia punya isim dan khobar, tidak punya fa'il. Yang kedua af'alur raja, harapan. Ya, ma tadullu ala raja'i wuqu'il khobar, yang menunjukkan harapan dilakukan atau terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa, diartikan semoga. Karena harapan, semoga ya, moga-moga, mudah-mudahan. Fi'ilnya juga ada 3. Ada asa, haro, dan ihlaulako. Ini dia harus dihafal. Asa, haro, ihlaulako. Yang seringnya asa ini sering. Di Quran juga banyak. Nah asa itu fi'il. Dia fi'il
nakis, ya, punya isim dan khobar, dan termasuk af'alur roja, termasuk saudarinya kada. Itu maknanya af'alur roja. Ya, yang pertama asa, misalnya asallahu an ya'tiya bil fathi, ini kan di Al-Quran. Asallahu an ya'tiya bil fathi, semoga Allah mendatangkan kemenangan. Ya, jadi Allahunya apa? Isim asa, bukan fa'il. Ya, kalau belum belajar ini dianggap disangkanya fa'il. Ya, karena tidak semua fi'il itu ada fa'ilnya. Jadi khususnya fi'il yang kategori fi'il nawasih atau fi'il nakis itu tidak ada fa'ilnya. Yang ada adalah isim dan khobarnya. Ya, jadi nah ini untuk ketentuan penggunaan an itu ada di bawah ya ketentuannya. Untuk asa itu sama dengan af'alul muqarrabah tadi. Boleh pakai an, boleh tidak. Untuk asa, khusus untuk asa di af'alur roja. Beda dengan yang lainnya, haro dan ihlaul laqa itu wajib pakai an. Jadi beda itu ya. Jadi af'alur roja, dalam af'alur roja ini ada beda ketentuan. Asa itu sendiri ya boleh pakai an, boleh tidak. Sedangkan haro dan ihlaul laqa wajib pakai an. Ya, asa coba diirobkan. Fi'lun madin nakis ya, mabniun ala fathil muqaddar alal alif yang mana min dhuhriha ta'adzur. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Allahu labdul jalalah ismu asa. Ismu asa ya. Marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun dari an harfu nasbin mabni ala sukun la ma'na lahu i'rab. Ya'tiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu wa wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khobar asa itu. Bil fathinya al ba'u harfu jarin mabniun ala kasri la mahalla lahu i'rab. Al fathi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Gitu ya. Lalu haro. Nah, haro dan ihlaul laqa tadi wajib pakai an. Harol maridu an yushfa, semoga yang sakit disembuhkan. Haro fi'lun madin nakis mabniun ala fathil muqaddar alal alif mana min dhuhriha ta'adzur. Ya, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Al maridu ismu haro marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. An harfu nasbin mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Yushfa fi'lun mudhari'un majhul ya mansub bi an wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah alal alif mana min zuhriha ta'adzur. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu wa wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khobar haro. Khobar haro. Yang ketiga ihlaul laqa. Misalnya ihlaul laqal kaslanu an yajtahida, semoga yang malas bersungguh-sungguh. Ihlaul laqa fi'lun madin nakis mabni ala fathi la malal i'rab
tarfa'ul isma wa tansibil khabar. Al-kaslanu ismu haro, ismu ikhlaul laqa marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. An aku nasbin mabni ala sukun la maram i'rab yajtahida fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan takriruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khobar ihlaulako, khobar ihlaulako. Ya gitu ya untuk af'alur roja. Ada 3, asa, haro, dan ihlaulako. Untuk asa boleh pilihan ya, boleh pakai an, boleh tidak. Tapi kalau untuk haro dan ihlaulako harus pakai an. Yang ketiga, af'alus syuru' ma tadullu ala syuru'i fil amal, yaitu yang menunjukkan dimulainya, ya bukan harapan, dimulainya, dilakukan atau terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa, diartikan mulai. Syuru' itu artinya memulai, syuru'. Sano ayasra'u. Ya, syuru'an. Nah, ini banyak fi'il-fi'ilnya. Ya, ada ansya'a, bada'a, akhadha, ja'ala, ibtada'a, qama, aliqa, tafiqa, habba, inbara, ila akhirihi, dan seterusnya. Jadi tidak hanya ini, ada lagi yang lain. Ya, jadi banyak, ini banyak fi'ilnya. Diartikannya mulai semua. Ya. Nah, cuman dari fi'il-fi'il ini ya, ada yang termasuk ahwat kada ini yang af'alus syuru', ada juga yang menjadi fi'il tam, fi'il biasa. Jadi kita harus membedakan nanti. Ya. Itu kayak ansya'a. Ansya'a itu kan bisa sebagai fi'il tam, butuh fa'il ya. Berarti artinya ansya'in syu itu mengembangkan arti asalnya. Ya, kalau dia menjadi fi'il tam berarti dia butuh kepada fa'il. Ya, tapi kalau dia dianggap sebagai af'alus syuru' yang nakis, yang butuh isim dan khobar, ya berarti artinya berubah jadi mulai. Bada'a juga kadang arti asalnya juga sama ya, memulai. Ya, cuman bedanya dengan yang fi'il nakis ini, ya membedakannya kalau fi'il tam yang biasa dia hanya ada fa'il. Ya, misalnya bada'a Muhammadun ad-darsa, Muhammad memulai pelajaran, berarti bada'anya di situ fi'il nakis atau fi'il tam? Fi'il tam, karena Muhammadunnya fa'il, darsanya maf'ul bi. Sedangkan kalau fi'il nakis itu ada khobarnya yang membedakan, dan khobarnya harus jumlah fi'liyah. Bada'a Muhammadun yadhabu, Muhammad mulai pergi. Nah, yadhabu itu kan khobarnya, khobar dari bada'a. Berarti dalam contoh ini bada'anya itu adalah fi'il nakis, termasuk af'alus syuru'. Jadi kita harus jeli membedakannya. Ada nggak khobar jumlah fi'liyahnya? Kalau ada khobar jumlah fi'liyahnya, berarti dia termasuk af'alus syuru'. Ya. Akhadha, makna asalnya apa akhadha? Mengambil. Ya, kalau diartikan mengambil dia fi'il tam. Akhadha Ahmadu al-qalama, Ahmad mengambil pulpen. Berarti akhadha di situ fi'il apa? Fi'il tam. Ahmadunya menjadi fa'ilnya. Ya, tapi kalau akhadha Ahmadu yarkudu, akhadha Ahmadu yarkudu,
Ya, itu berarti apa? Af'alus syuru diartikannya mulai. Ahmad mulai tidur, bukan lagi mengambil. Ya, jadi harus jeli membedakan. Ya, terkadang isimnya juga berupa domir. Akhadha yarkudu misalnya. Jadi isim akhadhanya dari domir kan. Jadi dia nyambung antara dua fiil itu, akhadha yarkudu. Nyambung fiil madhi dan fiil mudhari. Jadi kalau ada dua fiil nyambung kayak gitu, itu biasanya masuk ke ini af'alus syuru. Ya, akhadha yajlisu, akhadha yadrusu, dia mulai belajar. Gitu. Ja'ala arti asalnya apa? Menjadikan kan? Tapi kalau masuk ke af'alus syuru semua artinya mulai. Ja'ala, ya Zaidun yadhabu, Zaid mulai pergi. Ibtada'a, ya Qoma arti asalnya berdiri, tapi kalau af'alus syuru artinya mulai. Contoh ya ansya. Nah, untuk penggunaan an untuk af'alus syuru ini wajib tidak pakai an. Jadi nggak boleh pakai an. Af'alus syuru ini wajib tidak pakai an. Kenapa? Karena an itu kan menunjukkan akan datang. An itu harful istiqbal. An itu kan menunjukkan akan datang. Uridu an adhaba, saya mau pergi, kan akan datang. Belum, perginya belum. Jadi an itu menunjukkan akan datang. Makanya kalau af'alul muqarabah, kenapa dia boleh pakai an, boleh tidak? Karena muqarabah itu kan bisa dia katakan akan, ya kan? Karena belum dilakukan. Tapi boleh juga tidak pakai an, seperti halnya sudah ya, seperti halnya madi gitu ya. Kenapa? Karena sudah dekat melakukan pekerjaannya itu. Sudah dekat melakukan pekerjaannya itu. Jadi makanya pilihan, boleh pakai an, boleh tidak. Ya, kenapa di antara af'alu roja ya ada haro ihlaula wajib pakai an? Karena dia kan roja itu akan gitu ya. Harapan belum dilakukan kan, akan masih jauh. Nah, kalau asa itu pilihan, itu beda, ada pengecualian untuk asa. Nah, af'alus syuru kenapa tidak boleh pakai an? Karena sudah dimulai pekerjaannya. Ya kan? Sedangkan an itu menunjukkan akan datang. Sedangkan syuru sudah dimulai pekerjaannya. Tidak pakai an. Itu wajib tidak pakai an. Contoh ansya'a Khalilun yaktubu, Khalil mulai menulis. Ya, ansya'a fi'lun madi nakis mabni al fathil lam i'rab. Khalilun ismu ansya'a marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu wa wal jumlah min al fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khobar ansya'a. Gitu. Bada'atul labu yatabadarun, murid-murid mulai pergi. Bada'a fi'lun madhi nakis mabni al fathil lam i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Atul labu ismu bada'a marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Yatabadaruna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Wa wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal jumlatu minal fi'li wal fa'il
fi mahalli nasbin khobar bada'a. Akhadhu yaqra'un. Nah, kalau ini isimnya domir ya, isim akhadhu. Akhadhu yaqra'un, mereka mulai membaca. Akhadhu fi'lun madin mabniun ala anakis mabniun ala dommi litisalihi biwawil jamaah, karena bersambung dengan wawu jamaah. Wawul jamaah domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in ismu akhadha. Isim akhadhanya itu wawu jamaah domir ya. Yaqra'un fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi thubutun nun li'annahu min al-af'alil khamsah wa wawul jamaah dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khobar akhadha. Ja'alu yastaikidun, mereka mulai bangun. Ja'alu fi'il madhi naqis mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jamaah wa wawul jamaah dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in ismu ja'ala, bukan fa'il tapi ismu ja'ala. Yastaikidun fi'lun mudhari'un marfu'un tajarrudi an nasibi wal jazmi wa alamatu rafihi thubutun nun li'annahu min al-af'alil khamsah wa wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khobar ja'ala. Itu ya. Nah, ini banyak ya untuk al-usyuru, ini yang paling banyak. Paling tidak yang ini aja nih yang ada di sini disebutin ya. Bisa dihafal, ada ansya'a, bada'a, akhadha, ja'ala, ibtada'a, qoma, alika, taufiqa, habba, inbaro. Ya, taufiqa ada nih, wa taufiqa yahsifani. Ya di dalam Al-Qur'an ini. Surat Al-A'raf. Wa taufiqa yahsifani mi waraqil jannah, yang kisah Nabi Adam ini. Itu bahasa kenapa nggak Robi? Nah, itu kan ada pakai ya. Pakai ya ada ya-nya nggak Robi? Ada ya-nya? Nggak ada. Setelah Robinya ada ya-nya nggak? Iya, kalau tidak ada berarti dibuang ya-nya. Kan artinya kan Tuhanku. Robi itu kadang ya-nya dibuang, ya mutakalimnya dibuang, tapi artinya kan sama. Robi itu Tuhanku. Akunya kan ada, cuman ya-nya kadang dibuang. Jadi dia bukan majrur, bukan majrur. Majrurnya itu karena ada ya mutakalim. Ya kan? Nah, terkadang ya mutakalimnya dibuang. Kasrohnya tetap kasroh, cuman bukan majrur. Jadi asa Robbi, kalau ada ya-nya jelas kan itu ya. Kalau nggak ada ya berarti dibuang ya-nya. Gitu. Jadi Robbinya tetap dia isim asa. Ya, ismu asa marfu'un wa alamatu rafihi dhamma muqaddaro. Jadi muqaddaro dia nggak nampak. Mana min dhuhuriha istighalul mahal biharakatil munasabah ya ala ma qabla ya'il mutakallim. Begitu. Jadi tanda marfunya itu dhamma muqaddaro alama qabla ya'il mutakallim. Jadi pada huruf sebelum ya mutakallim. Ya, terhalang dari nampaknya itu mana min dhuri istighalul mahalli. Jadi sibuk. Ya, huruf yang
punya tanda marfu itu dia sibuk dengan harokat yang menyesuaikan dengan ya mutakalim. Karena kalau sebelum ya mutakalim mau tidak mau huruf sebelum ya mutakalim itu berharokat kasroh. Ya, jadi harokat domahnya yang menjadi tanda marfu itu terhalang oleh kasroh. Karena dipaksa huruf sebelum ya mutakalim itu dipaksa menjadi kasroh. Karena agar sesuai dengan huruf ya-nya. Seperti baiti, kolami, ya kan? Dipaksa menjadi kasroh sebelum ya mutakalim, sehingga tanda irobnya itu terhalang. Tanda irob yang aslinya terhalang oleh harokat kasroh itu. Gitu kan? Ya, misalnya ja'a abi, telah datang ayahku. Nah, ayahkunya kan fa'il dari ja'a, tapi tanda marfunya mana? Muqaddar, terhalang oleh kasroh. Karena kasrohnya harus menyesuaikan dengan huruf ya mutakalim. Makanya diirobkannya tadi. Ya ja'a abi, abi fa'il marfu wa alamatu raf'i dhamma muqaddar. Tersembunyi. Ya, kalau mau dijelasin lagi tadi panjang. Dhamma muqaddar alama qabla ya'i, ya di atas sebelum ya. Mana min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Ya, jadi terhalang dari nampaknya karena tempatnya itu, ya tempat bagi tanda irobnya itu sibuk dengan harokat yang menyesuaikan dengan ya mutakalim, ya yaitu harokat kasroh. Jadi itu Pak, tetap dia marfu cuman muqaddaroh. Ada lagi yang ditanyakan? Ya tadi bedanya, lihat aja ada khobar jumlah fi'liyah atau tidak setelahnya. Ya kalau ada terjemahnya kan enak. Kalau belum ada misalnya terjemahnya, kita yang nerjemahin sendiri kan. Jadi yang membedakan setelah akhadha itu ada fi'il yang menjadi khobarnya. Ada fi'il lagi yang menjadi khobarnya. Akhadha yadhabu, gitu ya. Akhadha yatakallam, itu kan akhadha yatakallam, dia mulai berbicara. Jadi ada fi'il setelahnya yang menjadi khobarnya. Kalau setelahnya malah ada maf'ul bih misalnya, nah itu berarti fi'il tam. Akhadha Muhammadun al-qalama, Muhammad mengambil pulpen. Nah itu kan udah jelas, itu fi'il tam, artinya mengambil. Nah kalau ini mah tidak ada maf'ul bih, tidak ada fa'il, tidak ada maf'ul bih kan gitu. Yang ada isim dan khobar. Itu dan khobarnya harus fi'il. Akhadha yarkudu, akhadha ya'kulu, dia mulai makan, mulai tidur. Cara membedakannya begitu. Ya, bisa dipahami ya untuk kada waktuha. Irob Quran terakhir sampai mana? Fatihah sudah ya? Sudah belum mengirobkan Al-Fatihah? Ya, kita ulang lagi ya Fatihah semua ya, insyaallah kita irobkan untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Tapi ya sebagiannya juga ada yang belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u harfu jarid mabniun ala
kasri lam marfu'un ismi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi airihi. Allahinya jadi apa? Jadi ada dua isim bersandar, isim yang pertama bersandar kepada isim yang kedua, itu mudhof ilaih, berarti isimnya mudhof wa huwa mudhof. Allahinya lafzul jalalah majrurun mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi airihi. Ar-Rahmani sifat untuk Allah, maksudnya kan Allah. Jadi sifatun lillah wa huwa mengikuti sifat itu kan Allah kan majrur, berarti wa huwa majrur. Ya, wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi airihi. Ar-Rahimi sifatun lillah yang kedua. Ya, sifat itu bisa banyak. Sifat itu bisa banyak. Marju wa huwa majrur wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi airihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu isim di awal kalimat ini udah kita bahas. Pembahasan jumlah ismiyah yang pertama yaitu mubtadaun. Ya, hukumnya apa mubtada? Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi airihi. Mana khobarnya? Lillahi. Lillahi khobarnya. Berarti khobarnya berubah apa? Jar majrur. Ya, kecuali kalau ada yang lebih rinci, wah khobarnya sebenarnya bukan lillahinya, tapi ada dibuang. Ya, misalnya kainun khobarnya itu. Jadi alhamdu kainun lillahi. Nah, ini menurut mazhab Basra ya, mazhab Basra itu lebih rinci. Sebenarnya yang menjadi khobarnya bukan jar majrurnya. Ya, tetapi yang dibuang itu bisa kainun, bisa mustaqirun. Ya. Itu alhamdu ya khobarnya itu kainun, lillahinya jar majrur aja. Tapi kalau untuk mazhab Kufah dalam hal ini lebih simpel. Ya, mazhab Kufah lebih simpel, ya udah lillahinya aja udah khobarnya jar majrur. Karena kan di pembahasan khobar kita sudah bahas khobar itu ada yang berupa jar majrur sibuk jumlah kan. Jadi kalau mengikuti mazhab Kufah lebih simpel kan dalam masalah khobar ini. Ya, kalau mazhab Basra rinci. Ya. Jadi alamu harfu jarin mabniun ala kasri lam marfu'un Allahi abdul jalalah ismun majrur bil lam wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fil akhirih wal jar wal majrur fi mahali raf'in khobar mubtada. Itu simpel ya, mengikuti mazhab Kufah aja dalam masalah ini. Tapi rata-rata kan sebenarnya yang sering dipakai mazhab Basra. Tapi dalam hal ini lebih simpel mazhab Kufah. Rabbinya jadi apa? Jadi bagi Allah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Pada atau sifat bagi Allah. Allah itu adalah Rabb kan? Padahal ada sifat. Bisa jadi sifat ke Robbi. Robbi itu kan pengatur, pengurus, Tuhan. Bisa badal, bisa sifatnya. Kalau Robbi layak sebagai sifat, ya jadi
yang itu kan, kalau sifat itu ya jadi sifat gitu ya. Bisa juga badal. Yang jelas kan sama-sama mengikuti, itu majrur. Ya, bisa disebut sifat lillah atau badal ya. Minallah, badal minallah. Wa huwa majrur wa amatu jarihi kasratun dairatun jairihi wa huwa mudhaf alamina mudhafun ilaih. Majrur wa alamatu jarihi apa? Al-ya'u li'annahu. Nah, ini jamak mudzakkar salimnya asli atau enggak? Kenapa? Ya, tidak memenuhi syarat. Jamak mudzakkar salim syaratnya apa? Berupa nama atau sifat untuk laki-laki, gitu ya. Nama atau sifat untuk laki-laki yang kalau dihilangkan tambahannya waw nun ya nunnya itu, dia akan kembali kepada mufradnya. Ya kan? Dan juga tidak untuk isim yang sama antara laki-laki dan perempuan, atau sifat yang sama laki-laki dan perempuan, seperti jarih ya. Jarih itu kan bisa laki-laki bisa perempuan. Sobur, syakur, itu tidak bisa dibuat ke jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang alamin, alam itu alam. Dan dia syaratnya tadi nama atau sifat laki-laki yang berakal ya. Ini nama bukan? Sifat bukan nama, bukan sifat. Dia isim jenis alam. Bukan nama, bukan sifat. Jadi tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Tapi kenapa dijadikan jamak mudzakkar salim? Nah, ini yang disebut dengan mulhaq. Ya, jadi mulhaq itu diikut sertakan hukumnya kepada jamak mudzakkar salim. Seperti dalam Alfiyah dikatakan warfa biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'in amirin wa mudnibi. Ya, jadi jamak mudzakkar salim itu kan marfukan dengan wawu, mansub dan majrurkan dengan ya, tandanya itu. Warfa biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'in amirin wa mudnibi. Nah, amirin itu contoh nama orang, nama laki-laki. Mudnibi itu contoh sifat laki-laki. Wasyibhi daini, dan yang sama dengan keduanya, wabihi isruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Ya. Nah, setelah itu ada kata-kata yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wasyibhi daini wabihi isruna. Nah, isruna ya, wa babuhu ulhiqa bihi. Jadi dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim itu yang pertama adalah isrun dan babnya. Jadi puluhan. Ya, 20 isrun. Nah, ini marfu'nya isrun, mansub majrurnya isrin, maka iya. Sama dengan jamak mudzakkar salim tandanya. Cuman bukan jamak mudzakkar salim asli. Isrun karena tidak menunjukkan nama. Laki-laki tidak menunjukkan sifat laki-laki, dia kan bilangan. Terus juga kalau dihilangkan waw ya nun dan ya nunnya enggak jadi mufrad. Tidak jadi mufrad, tidak jadi mufradnya. Isrun ya, bab isrun itu salasun, arbaun, homsun, situn, sabun, samanun, tis'un, itu semuanya termasuk mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Itu wababu ulika wal ahlun.